Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian. Kita sampai di segmen terakhir dari respirasi aerob ya. Kita kemarin sudah bahas glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan terakhir hari ini kita akan membahas proses transfer elektron. Maaf ya, ini ada sedikit gangguan. Oke, di proses sebelumnya di glikolisis ya. Glikolisis itu pengubahan glukosa menjadi 2 buah molekul asam piruvat plus 2 NADH plus 2 ATP. Sekali lagi glikolisis terjadi di sitosol ya. Kemudian proses yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, 2 asam piruvat hasil glikolisis nanti dia akan diubah menjadi 2 asetil CoA plus 2 NADH dan melepaskan 2 buah CO2 ya. Kemudian nanti asetil CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs. Di siklus Krebs nanti akan dihasilkan 2 ATP, 2 FADH2, 4 CO2 dan 6 NADH. Jadi berapa jumlah ATP langsung yang dihasilkan dari proses ini, yaitu adalah 4 ATP ya. Jadi 2 ATP dari glikolisis, 2 ATP sisanya dari siklus Krebs. Sedangkan berapa jumlah NADH total yang dihasilkan? NADH-nya berasal dari glikolisis 2, dari dekarboksilasi 2, kemudian dari siklus Krebs ada 6 NADH, sehingga dihasilkan totalnya 10 NADH yang dihasilkan dari proses ini ya. Kemudian FADH2 berapa yang dihasilkan? FADH2 itu hanya dihasilkan di siklus Krebs saja, yaitu jumlahnya sebanyak 2 molekul FADH2. Oke, kalau ATP ini, ATP langsung ini bisa langsung dipakai sebagai sumber aktivitas hidup ya. Sedangkan untuk NADH dan FADH ini harus dikonversi dulu menjadi ATP ya, harus dikonversi dulu menjadi ATP supaya bisa dipakai untuk berbagai aktivitas tubuh ya, atau aktivitas sel. Baik, kita lihat bagaimana cara pengubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP ini seperti apa, kita lihat ya. Di tahap terakhir dari respirasi aerob itu adalah tahap transfer elektron. Di mana terjadinya transfer elektron ini? Transfer elektron ini terjadinya di membran dalam dari mitokondrianya. Di sini ya, di membran dalamnya. Atau yang kita sebut di bagian kristanya ya. Kalau kamu melihat sebuah gambar mitokondria, yang ini adalah membran luarnya, kemudian ini adalah membran dalamnya. Nah, di antara membran luar dan membran dalam itu terdapat space atau terdapat ruangan gitu ya, yang disebut dengan ruangan intermembran. Kalau digambarkan secara skematis, ruangan intermembran itu yang ini. Jadi sebelah atas dari krista atau sebelah atas dari membran dalam itu adalah ruangan intermembran. Berarti kalau di bawah dari krista, yang ini itu adalah matriksnya ya. Nah, ini adalah membrannya, kemudian bagian bawahnya ini adalah merupakan bagian matriksnya. Yang ini matriksnya, warnanya sama, dibikin warna pink ya. Oke, sebuah membran dari mitokondria itu terdiri strukturnya dari bifosfod atau bilipid layer ya. Bilipid layer itu artinya dia memiliki 2 lapisan lemak. Nah, ini mungkin sudah kamu pelajari struktur membran ini di kelas 2 SMA ya. Jadi membran itu membran itu terdiri dari 2 lapis lemak yang kepalanya itu adalah dari unsur fosfat. Jadi fosfat digabungkan dengan lemak sehingga membentuk fosfolipid. Ada berapa lapis sekali lagi lemaknya? Yang berwarna kuning ini ada 2 lapis ya. Kemudian pada membran tersebut bisa terdapat protein-protein seperti yang terdapat pada gambar ini. Protein-protein yang masuk ke dalam membran ini kita sebut dengan protein-protein integral ya. Sedangkan protein yang berada di tepi membran seperti ini kita sebut sebagai protein perifer ya. Nah, kalau kita melihat di sini protein itu ada berapa macam di sini? Ada kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3 dan kompleks protein 4. Mana kompleks protein ini yang memiliki channel katakanlah atau saluran untuk mentransport zat? Hanya protein 1, protein 3 dan protein 4 saja ya.
Nah, kita lihat sekarang bagaimana sih proses dari transfer elektron itu. Jadi ketika ada NADH ini yang berada di matriks, nanti dia akan diuraikan, katakanlah seperti itu, menjadi NAD plus plus H plus plus elektron. Nah, si elektronnya ini dia akan dilemparkan. Dilemparkan kemana? Dilemparkan dan ditangkap oleh akseptor elektron. Nah, ketika NADH melepaskan elektron, elektron itu akan melintasi kompleks protein pertama, kemudian ditangkap oleh ubiquinon yang merupakan elektron penangkap elektron, begitulah katakanlah ya. Kemudian dari ubiquinon ini nanti si elektron akan kembali ditransfer ke kompleks sitokrom. Ini melewati kompleks protein 3 ya. Kemudian dari sitokrom ini si elektron nanti akan dilemparkan lagi melewati kompleks protein keempat, ditangkap nanti oleh oksigen sebagai akseptor elektron yang terakhir. Ditangkap oleh oksigen, kemudian bereaksi dengan H plus elektron tadi ya, menghasilkan senyawa air yaitu H2O. Jadi kalau dari NADH sekali lagi dia melewati 3 kompleks protein ya. Protein 1, kompleks protein 3 dan 4. Ketika melewati sebuah kompleks protein, elektron akan membebaskan energi yang digunakan untuk memompa proton dari matriks menuju ke ruang antar membran. Berarti ada berapa proton yang dipompakan dari satu molekul NADH? Karena NADH itu elektronnya melintasi 3 kompleks protein, maka nanti dia akan memompakan 3 buah proton. Jadi dari satu kompleks protein masing-masing memompakan 1 buah proton. Dari kompleks protein 3 juga nanti 1 buah proton atau H+. Dari kompleks protein 4 juga akan memompakan 1 H+ juga sama. Ya. Si H+ ini kalau sudah menumpuk di ruang antar membran, dia akan dikembalikan ke dalam matriks melalui ATP sintase. Di sini ketika H+ bergerak dari gradien konsentrasi tinggi ke rendah, ada energi yang dibebaskan yang digunakan oleh ATP sintase ini untuk mensintesis ATP. Jadi energi yang dilepaskan oleh H+ ya, akan digunakan untuk menambatkan sebuah fosfat ke ADP, terbentuklah ATP. Sekali lagi, dari NADH ini dia melewati 3 kompleks protein, di mana si elektron akan mengakibatkan kompleks protein yang dilewatinya itu memompakan proton. Karena ada 3 kompleks protein yang dilewati, maka ada 3 juga proton yang dilepaskan ke ruang antar membran. Nantinya proton akan kembali masuk ke dalam matriks melalui ATP sintase. Energi yang dilepaskan oleh protonnya digunakan untuk menambatkan sebuah pKADP membentuk ATP. Karena ada 3 proton yang dilepaskan, maka jumlah ATP yang dihasilkannya juga berarti ada 3 buah ATP. Ya, jadi ingat-ingat bahwa dari satu NADH itu akan menghasilkan 3 buah ATP. Ya. Bagaimana dengan FADH2? FADH2 itu ketika diuraikan menjadi FAD plus elektron plus H+, si elektronnya itu akan masuk ke kompleks protein yang kedua. Dari kompleks protein kedua ini, maksudnya akan melewati kompleks protein 2 gitu ya, ditangkap oleh ubiquinon, kemudian dia akan ditangkap lagi, si elektronnya dilemparkan lagi dan ditangkap oleh kompleks sitokrom melewati kompleks protein ketiga.
Dari kompleks sitokrom nanti dia akan melewati kompleks protein keempat, ditangkap oleh oksigen sebagai akseptor terakhir, bereaksi dengan H+ menghasilkan H2O. Ada berapa kompleks protein yang dilewati? Hanya ada 2 saja, kompleks protein 3 dan kompleks protein 4. Berarti ada berapa proton yang dipompakan? Hanya 2 saja proton yang dipompakan. Ketika proton itu kembali ke dalam matriks ya melalui ATP sintase, maka nanti berapa jumlah ATP yang dihasilkan? Karena ada 2 proton berarti 2 ATP saja yang dihasilkan. Sehingga kesimpulan akhirnya FADH2 itu dia hanya menghasilkan 2 ATP, sedangkan NADH dia menghasilkan 3 ATP. Kita lihat ke slide sebelumnya. Di slide sebelumnya di sini coba Anda perhatikan semua ya. NADH yang dihasilkan itu totalnya adalah 10 NADH. Sedangkan FADH yang dihasilkan FADH2 itu adalah 2 molekul FADH2. Kalau dari 10 NADH ini masing-masing NADH tadi menghasilkan 3 buah ATP, maka berapa ATP yang dihasilkan nantinya? Berarti 3 ATP dikali 10 NADH. Maka dari NADH nanti akan didapatkan 30 ATP. Sedangkan dari FADH2 karena masing-masing FADH2 hanya menghasilkan 2 ATP dan FADH-nya ada 2, maka 2 dikali 2 hanya 4 ATP yang dihasilkan. Ya. Jadi nanti kamu bisa apa namanya? Bisa menghitung sendiri berapa sih jumlah ATP yang dihasilkan, total jumlah ATP yang dihasilkan. Tinggal ditambahkan saja ya, 4 ATP ditambahkan 30 ATP dari 10 NADH ditambahkan 4 ATP dari 2 FADH2 sehingga dihasilkan 38 ATP. Nah, untuk merangkum proses respirasi aerob mulai dari glikolisis sampai transfer elektron, untuk hasil-hasilnya kalian nanti boleh menuliskan hasil-hasil akhirnya di tabel yang sudah Ibu sediakan ini. Ya. Jangan lupa untuk menuliskan dan mengerjakan resumenya. Resume setiap tahapannya kamu kerjakan, kamu tuliskan dengan rapi di buku kerjanya masing-masing. Kemudian terakhir kamu simpulkan dari keempat proses itu dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Akhirnya metabolisme untuk katabolisme karbohidrat respirasi aerob sudah berakhir, ya, sudah berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.